Di rumah ayah Niken, Indra menyatakan niatnya untuk menikahi wanita itu. Ayah Niken menyerahkan semua keputusan pada putrinya. Saat ini semua sudah tidur. Hanya ada Niken dan Indra yang masih terjaga. Mau aku buatkan kopi? Tawar Niken. Gak usah. Lagian kamu juga harus istirahat kan? Tolak Indra dengan halus. Aku belum ngantuk. Kalau belum ngantuk, sini duduk. Temani aku nonton TV. Indra menepuk sofa di sampingnya. Di sini saja, jawab Niken, sambil duduk di sofa single yang berada di sebelah kanan sofa yang Indra duduki. Niken menyandarkan keruknya di tembok di samping sofa. Bagaimana? Ayah kamu sudah setuju. Lalu apa jawaban kamu? Maaf Indra, aku harus minta pendapat anak-anak dulu. Baiklah, semoga anak-anak setuju. Farhan membawa Tasya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Tasya terus saja rewel. Balita itu terus saja mengucap kata mama. Farhan bingung dibuatnya, karena sebelumnya Tasya belum pernah seperti itu. Farhan menelepon ibu Nadia, ingin meminta pendapatnya. Wanita parubaya itu mengatakan jika beliau akan datang esok hari. Indra, Niken, dan anak-anak kembali ke rumah Niken. Sesampainya di depan rumah, mobil berhenti. Pria itu membantu Niken turun. Dira yang tertidur berada dalam gendongan Naura. Setelah Indra mengeluarkan barang-barang dari bagasi, mereka masuk ke rumah. Naura menidurkan Dira di kamar. Setelah itu, gadis itu keluar kamar menghampiri Niken dan Indra yang berada di ruang tamu. Ada Aira juga di sana. Om ingin bicara, Ra, ucap Indra setelah Naura duduk di sofa. Bicara apa, Om? Begini, tujuan Om kemarin mengunjungi kakek kalian karena Om ingin meminta izin beliau. Saat di rumah ayah Niken, Naura dan Aira memang tidak ikut mengobrol di tengah-tengah obrolan orang-orang dewasa itu. Izin apa, Om? Izin untuk menikahi mama kalian. Beliau sudah memberi izin, Om. Sekarang Om tinggal bertanya pada kalian, bolehkah Om menikahi mama kalian? Bolehkah Om menjadi bapak kedua kalian? Naura dan Aira ternganga. Mereka saling pandang. Sampai akhirnya Naura menjawab, buat kami yang penting kebahagiaan mama Om. Jika bersama Om mama bisa bahagia, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setuju. Benarkah? Kalian setuju? Naura mengangguk. Begitu juga dengan Aira. Niken tersenyum. Ia tengah meyakinkan hatinya jika dia memang sudah waktunya memberi Indra kesempatan. Terima kasih, ucap Indra sambil tersenyum penuh arti. Tangannya menggenggam jibari tangan Niken. Semenjak anak-anak Niken menyetujui dan menerima lamaran Indra, pria itu menjadi sering menemui Niken. Membantu wanita itu belajar berjalan normal, juga membantu Niken di warung dan kafe. Indra juga seorang pengusaha. Usaha perbengkelan lah yang digelutinya. Dengan toko yang menyediakan berbagai onderdil dan kebutuhan mobil. Ia memiliki beberapa karyawan. Karyawannya lah yang menjalankan usahanya itu. Indra hanya cukup memantaunya. Karena itulah, pria itu bisa sering menghabiskan waktu bersama Niken. Sudah 1 bulan berlalu, Farhan sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Niken. Ia hanya akan menghubungi Naura jika ingin bertemu Dira. Kemudian Naura akan membawa adiknya keluar. Seperti saat ini, Farhan sangat merindukan anak-anaknya. Ia menjemput Naura, Aira, dan Dira hanya dari depan gerbang rumah Niken. Tasya tidak ikut serta karena sedang berada di rumah ibu Nadia. Farhan membawa putra-putrinya ke sebuah arena bermain. Kabar mama gimana, Ra? Tanya Farhan. Baik ya. Udah mulai bisa jalan lagi tanpa bantuan? Alhamdulillah. Masih dekat sama om itu? Tanya Farhan lagi penasaran. Masih ya, malah bulan depan mama dan om Indra akan menikah. Naura memperhatikan ekspresi wajah ayahnya. Tampak ada keterkejutan di sana yang dicoba Farhan tutupi. Oh, baguslah. Kalau begitu ayah ikut senang mendengarnya. Ayah sudah siap kehilangan mama? Siap gak siap harus siap, Ra. Ayah menganggap ini semua hukuman buat ayah.
Jadi ayah harus bisa menerimanya. Yang penting buat ayah masih bisa bertemu dengan kalian. Itu sudah cukup. Mata Farhan berkaca-kaca. Buliran bening di matanya sudah siap untuk meluncur ke pipi. Apalagi ketika Naura memeluknya. Aira dan Dira sedang bermain di tempat yang bisa dijangkau oleh pengawasan ayah dan kakak mereka. Waktu yang ditunggu tiba. Hari ini adalah hari pernikahan Niken dan Indra. Tidak ada pesta. Yang ada hanya acara ijab kabul yang dilakukan di rumah Niken. Keluarga Indra dan Niken hadir di sana. Senyum mengembang di bibir Indra saat kata sah menggema di ruang tamu rumah Niken. Air mata haru juga menetes di pipi Niken. Ia berharap pernikahannya kali ini adalah terakhir untuknya. Doa dan harapan agar rumah tangganya diberi kebahagiaan dan terhindar dari masalah juga Niken panjatkan. Aira dan Naura juga turut bahagia atas pernikahan mama mereka. Meski jauh di lubuk hati yang paling dalam, mereka masih sangat ingin berkumpul bersama ayah kandung mereka. Tetapi perasaan itu mampu diredamnya demi kebahagiaan sang mama. Tangan kokoh melingkar di perut Niken saat wanita itu sedang membuka jilbab di depan cermin meja riasnya. Terima kasih sudah menerimaku menjadi suami kamu. Perjuanganku menyimpan rasa cintaku selama 20 tahun lebih, jadi tidak sia-sia. Bibir Indra mengecup puncak kepala Niken. Lagi-lagi air mata haru mengalir di pipi Niken. Matanya memandang lurus ke arah mata Indra melalui cermin di depannya. Ajari aku, bimbing aku untuk menjadi istri yang baik. Yakinkan aku agar aku bisa membuka hati untukmu sepenuhnya. Indra membalikkan tubuh wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu. Dihapusnya air mata Niken dengan jarinya. Aku akan membuatmu yakin. Aku juga akan menunggu sampai keyakinan dalam hati kamu datang. Jangan menangis lagi. Aku tidak ingin melihat air mata kamu. Niken memeluk tubuh Indra. Pria itu pun membalasnya. Wanita itu tumpahkan semua air matanya. Ia berjanji akan belajar mencintai Indra. Hanya Indra. Masa lalunya akan dikuburnya dalam-dalam. Indra melepaskan pelukannya. Ditatapnya mata Niken dalam. Kemudian disentuhnya kening Niken dengan bibirnya. Ia ingin menunjukkan perasaan cinta tulusnya sebagai awal usahanya untuk meyakinkan Niken. Boleh aku melakukannya? Tanya Indra hati-hati. Niken mengangguk pelan. Bukannya Niken terkesan murahan atau seperti janda haus belayan. Ia hanya ingin memulai semuanya. Ia ingin menyerahkan semua yang dia punya kepada pria yang sudah sah menjadi suaminya, termasuk tubuhnya, sebelum ia bisa memberikan hatinya secara utuh. Semenjak Niken kecelakaan, Dira memang terbiasa untuk tidur dengan siapa saja. Jadi di saat Niken sudah berjalan pun, Dira tidak akan menangis jika tidak tidur bersama sang mama, termasuk malam ini. Apalagi keluarga Niken yang masih tinggal, juga ingin memberikan waktu kepada si pengantin baru untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Jadi merekalah yang menjaga dan tidur bersama Dira. Sementara itu di tempat lain, kabar pernikahan Niken sudah didengar Ibu Farhan. Jadi, apa kamu akan menikah lagi? Tanya Ibu Farhan kepada sang putra yang sedang sibuk menghitung pendapatan warung bulan ini. Enggak, Bu. Aku sudah nyaman seperti ini. Toh, aku sudah memiliki 4 anak. Aku akan menghabiskan waktuku hanya bersama mereka. Tidak perlu ada wanita lain. Semua sholat subuh berjamaah dengan Indra sebagai imamnya. Meskipun ada yang lebih tua darinya, tetapi Indra lah yang dirasa paling fasih membaca bacaan sholat. Jadi Indra yang ditunjuk sebagai imam. Setelah subuh, para wanita menyibukkan diri di dapur. Ada yang membuat teh, ada juga yang menyiapkan bahan untuk sarapan. Sedangkan para lelaki berada di ruang tengah, mengobrol sambil menonton televisi. Bapak titip Niken ya nak. Semoga bersama Nak Indra, putri Bapak bisa menemukan kebahagiaannya. Kasihan dia, sejak kecil dia tidak pernah bahagia. Kami sebagai orang tuanya juga terlalu egois, tidak pernah memikirkan perasaannya. Ucap ayah Niken. Iya Pak, saya berjanji tidak akan menyakitinya. Saya akan selalu berusaha untuk membahagiakannya. Terima kasih nak. Kamu yakin akan menjual rumah ini? Yakin Bu. Rumah ini penuh kenangan buruk. Rumah ini sudah menjadi saksi bagaimana buruknya sifat dan sikapku dulu. Aku ingin membuka lembaran baru. Aku ingin hidup dengan diriku yang sekarang.
Lalu kamu akan tinggal di mana? Kebetulan sebelah warung ada rumah mau dijual. Aku sudah bicara pada pemiliknya untuk membelinya. Bukankah rumahnya kecil? Iya, Bu. Untuk apa rumah besar? Aku hanya bersama Tasya. Kebetulan ada 2 kamar. Jika anak-anak ingin menginap, mereka bisa tidur di kamarku. Aku bisa tidur di ruang tengah atau di sofa. Terserah kamu. Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kamu. Farhan kini seperti kehilangan semangat hidup. Tetapi bagaimanapun juga, ia harus tetap bertahan demi putra-putrinya. Menyetabilkan kembali perekonomiannya agar ia bisa bertanggung jawab pada masa depan mereka. Sudah 1 minggu berlalu sejak pernikahan Niken dan Indra. Dan Farhan sama sekali belum bertemu dengan anak-anaknya. Tidak juga menelepon mereka. Rasa rendah dirinya selalu datang saat ia berkeinginan untuk menemui Naura, Aira, dan Dira. Namun, hari ini ia akan mencoba untuk melawan semua itu. Kamu gak ke warung, Han? Nanti malam, Bu, sekalian bertemu sama orang yang punya rumah sebelah warung. Mau nawar, siapa tahu bisa kurang harganya. Baiklah kalau begitu. Ibu pulang dulu ya, kamu istirahat. Pesan wanita parubaya itu kepada putranya. Karena Farhan sekarang memang sangat kurus. Selain karena masalahnya, juga karena ia kurang istirahat. Iya, Bu. Setelah ibunya pulang, Farhan menghubungi Naura melalui pesan WhatsApp. Kamu di mana, Ra? Ayah ingin bertemu kalian. Di kafe yang dekat sekolah Naura ya. Ayah kesini aja. Kebetulan lagi ngumpul. Baiklah, ayah ke situ. Naura tunggu ya. Dengan senyum mengembang, Farhan segera mengendarai mobilnya menuju salah satu kafe milik Niken. Ia ingin segera menuntaskan rasa rindu pada putra-putrinya. Rindu pada Niken juga ada, tetapi ia sadar diri. Ia tidak berhak memiliki rasa itu lagi. Sesampainya di kafe Niken, Farhan langsung menemui kasir kafe, lalu menanyakan keberadaan Naura. Naura ada di ruangan ibu, Pak, jawab kasir itu. Baiklah, boleh saya ke sana? Iya, Pak, silahkan. Naura memang sudah mengatakan pada kasirnya jika ayahnya itu datang, suruh saja langsung ke ruangan mamanya. Kasir kafe milik Niken itu memang pegawai baru, bukan pegawai bekas warung Farhan. Jadi ia tidak begitu dekat dengan Farhan. Pria beranak 4 itu melangkahkan kaki menuju ruangan mantan istrinya dengan membawa kantong plastik berisi mainan untuk Dira berupa mobil-mobilan. Sesampainya di depan pintu, Farhan mengetuknya. Setelah mendapat perintah untuk masuk, pria itu membuka pintu. Langkahnya terhenti saat melihat putra bungsunya sedang asik bermain bersama ayah sambungnya. Dira terlihat bahagia. Maaf, aku mengganggu. Aku hanya ingin mengantar ini. Ucap Farhan kemudian berjalan ke arah meja dan meletakkan mainan Dira di meja itu. Tidak ada yang bersuara, sampai suara Dira mengagetkan semuanya. Papaki, papaki, celoteh Dira meminta agar papanya itu bermain lagi dengannya. Saat Indra tiba-tiba berhenti mengajaknya bermain. Papaki, Dira sayang, ada ayah nak. Dira gak salim sama ayah, ujar Niken. Meskipun sudah menikah lagi, Niken tidak ingin menjauhkan Dira dari ayah kandungnya. Dira pun berlari ke arah Farhan, mencium tangan ayahnya itu. Namun, saat Farhan ingin menggendongnya, Dira menolaknya. Nggak au, dia aunya sama papa. Dira berlari kembali ke arah Indra. Farhan tersenyum, senyum yang dipaksakannya. Ia tidak menyangka Dira akan secepat itu melupakannya. Ya sudah kalau begitu, aku permisi dulu. Tadinya mau ngajak Dira jalan, tapi Diranya menolak. Akhirnya mau kok ya. Naura juga mau. Kedua putri Farhan tidak ingin melihat pria yang disayanginya itu bersedih. Keduanya langsung bergelayut manja masing-masing di lengan kanan dan kiri Farhan. Farhan terharu dibuatnya. Boleh kan, Ma? Naura meminta izin. Iya boleh, jawab Niken singkat. Tanpa terjadi komunikasi antara Farhan, Niken, dan Indra, Farhan bersama Naura dan Aira meninggalkan kafe. Pria itu masih saja seperti itu. Harusnya biasa saja kepadaku. Tidak perlu memperlihatkan keminderannya. Cibir Indra yang masih saja merasa tidak rela pada apa yang dulu Farhan lakukan pada Niken. Sudahlah, jangan dipikirkan. Nanti anak-anak dengar. Aku berharap kamu bisa melupakannya. Sedikit demi sedikit. Agar kamu bisa mencintaiku seutuhnya. Iya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Indra mencium pipi Niken yang sukses membuat Dira cemburu. Setelah menikah, Indra memang lebih banyak di rumah.
Karena itu, Dira bisa dengan cepat dekat dengannya. Tidur pun Dira harus ditemani Indra. Setelah mengantar Naura dan Aira pulang, Farhan kembali ke rumah. Rencana untuk menemui pemilik rumah di sebelah warungnya ia urungkan. Sesampainya di rumah, Farhan masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang. Kilasan saat Dira lebih memilih Indra daripada dirinya cukup membuatnya terpukul. Putra satu-satunya tidak mau lagi bersamanya. Dadanya sesak, ia merasa kesepian. Di saat inilah, apa yang dulu dilakukannya pada Niken kembali ia ingat. Bagaimana ia memperlakukan Niken, bagaimana ia menyakitinya, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapannya. Seketika ia menangis sesenggukan. Rasanya penyesalannya tidak akan hilang sampai akhir hidupnya.